Perkenalkan, nama saya Andara Lestari, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kalimat Bahasa Indonesia. Di sini ada 4 materi atau rumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama, ada pengertian kalimat bahasa Indonesia, unsur kalimat bahasa Indonesia, jenis kalimat bahasa Indonesia, dan cara untuk memahami dan mengenal sebuah kalimat yang baik dan efektif. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Asnawi karena telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, langsung ke permateri. Yang pertama adalah pengertian kalimat bahasa Indonesia. Apa sih kalimat itu? Nah, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang sudah mengungkapkan pikiran secara utuh. Kalimat tersusun dari kata atau kelompok kata frasa yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Nah, kalimat juga merupakan bagian terpenting dalam kegiatan berbahasa karena merupakan dasar untuk membentuk satuan bahasa, pikiran, fakta, gagasan, serta pendapat. Ada 2 sifat kalimat, yang pertama berbentuk lisan dan yang kedua berbentuk tulisan. Kalimat juga merupakan sintaktik terbesar loh. Nah, kalimat dapat berunsur 2 kata atau kelompok yang masing-masing berfungsi sebagai subjek dan predikat. Dalam kalimat bahasa Indonesia, kita harus menggunakan bahasa yang baku, karena bahasa yang baku sudah sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia dan dapat menghasilkan kalimat yang baik dan efektif. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Aisyah Maharani. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang unsur-unsur kalimat bahasa Indonesia. Baiklah, yang pertama itu ada subjek. Subjek adalah unsur pokok kalimat yang dapat berupa kata benda nomina, kelompok kata benda frasa nomina, dan klausa. Ciri-ciri dari subjek yang pertama merupakan jawaban atas pertanyaan siapa atau apa. Yang kedua, dapat disertai kata ini. Yang ketiga, tidak dapat didahului kata depan atau preposisi. Yang ketiga ada objek. Objek adalah unsur kalimat yang kehadirannya bergantung kepada unsur predikat. Objek hanya muncul di sebelah kanan predikat yang berupa kata kerja transitif atau verba transitif. Yang keempat ada perlengkap, seperti halnya objek, adalah unsur kalimat yang kehadirannya juga bergantung kepada predikat. Jika predikat berupa kata kerja transitif, perlengkap terletak di sebelah kanan atau sesudah objek. Jika predikat bukan berupa kata kerja transitif, perlengkap terletak di sebelah kanan predikat. Dan yang terakhir ada keterangan, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu keterangan wajib dan keterangan manasuka. Keterangan wajib merupakan bagian dari predikat, sedangkan keterangan manasuka bukan bagian dari predikat. Keterangan manasuka merupakan keterangan yang sejajar dengan subjek dan predikat. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Fadilah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis kalimat bahasa Indonesia. Jenis-jenis kalimat bahasa Indonesia dibagi menjadi 5. Yang pertama, menurut fungsinya. Menurut fungsinya sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, kalimat perintah. Kalimat perintah digunakan untuk menyuruh atau melarang berbuat sesuatu. Yang kedua, kalimat seruan untuk mengungkapkan perasaan secara mendadak. Yang ketiga, kalimat pernyataan untuk menyatakan sebuah informasi atau berita. Yang keempat, kalimat pertanyaan untuk mendapatkan sebuah informasi. Yang kedua, menurut klausanya. Menurut klausanya dibagi menjadi 2. Yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang tersusun dari satu pola kalimat atau satu klausa. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang berisi gabungan antara 2 atau lebih kalimat tunggal. Yang ketiga, menurut unsurnya. Menurut unsurnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, kalimat sempurna. Kalimat sempurna adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas. Yang kedua, kalimat tak sempurna. Kalimat tak sempurna adalah kalimat yang subjek dan predikatnya tak lengkap. Yang keempat, menurut subjek dan predikatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, kalimat versi. Kalimat versi adalah kalimat yang memiliki pola subjek plus predikat. Yang kedua, kalimat inversi.
Kalimat inversi adalah kalimat dengan predikat yang mendahului subjek. Yang terakhir adalah sifat hubungan aktor aksi. Dibagi menjadi 4. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya sebagai aktor atau pelaku. Yang kedua, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai penerima, tindakan, atau objek. Yang ketiga, kalimat medial. Kalimat medial adalah kalimat yang subjeknya dapat berperan sebagai pelaku dan atau objek. Yang keempat, kalimat resiprokal. Kalimat resiprokal adalah kalimat yang subjek dan objeknya melakukan sebuah tindakan yang berbalas-balas. Baiklah, itu materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah. Baiklah, saya akan menyampaikan materi saya tentang menyusun kalimat yang baik dan efektif. Jadi ada beberapa tahap yang harus kita perhatikan dalam pembuatan kalimat yang baik dan efektif. Yang pertama, kita harus menentukan kalimatnya terlebih dahulu. Apakah kalimat tersebut dibuat untuk memberikan informasi atau dibuat untuk bertanya, atau kalimat itu dibuat untuk menyampaikan pendapat. Yang kedua, kita harus menggunakan subjek dan predikat yang jelas supaya pesan yang kita sampaikan itu mudah untuk dipahami orang lain. Jadi bagaimana sih supaya subjek dan predikat kita itu jelas sehingga pesan yang kita sampaikan di dalam kalimat tersebut mudah untuk dipahami, yaitu dengan menghindari kata-kata yang berlebihan, lalu menggunakan kata-kata sederhana yang sesuai dengan konteks, dan juga memperhatikan tata bahasanya seperti ejaan dan tanda bahasanya. Tahap yang terakhir yang harus kita perhatikan yaitu yang ketiga, tentu saja kita harus memperhatikan kalimatnya tersebut. Tentu saja kalimatnya harus bervariasi, mudah untuk dipahami, walaupun harus dibaca berkali-kali untuk memastikan